Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat keimanan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga segala ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat, serta segala yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli amalin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema jujur. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini antara lain: yang pertama, memahami makna jujur. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang jujur. 3. Mengidentifikasi macam-macam jujur. 4. Mengidentifikasi contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menyajikan hikmah perilaku jujur. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu makna jujur. Jujur menurut bahasa berarti benar, sedangkan menurut istilah adalah kesesuaian sikap antara perkataan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi, jika seseorang berkata jujur, maka sikap seseorang tersebut ketika berhadapan dengan sesuatu atau fenomena tertentu akan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun, atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Pada pembahasan yang kedua, yaitu dalil nakli tentang jujur. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam, dan seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, di mana Islam memerintahkan agar mengatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Islam juga melarang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Kemudian pada pembahasan yang ketiga adalah apa saja sih macam-macam jujur itu? Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. 2. Jujur dalam perkataan atau lisan. 3. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah.
Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu melakukan segala tindakan dan gerakannya dilakukan hanya karena Allah semata, bukan karena dorongan yang lainnya. Adapun jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu kesesuaian berita yang diterima dengan yang disampaikannya. Jadi, berita yang diterima itu disampaikan, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. Kategori jujur yang terakhir, yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, adalah melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah dan melaksanakan secara terus-menerus serta dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Adapun contoh perilaku jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, misalnya meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas yang diberikan guru, berkomitmen untuk tidak mencontek, berbicara benar di lingkungan sekolah baik dengan siapapun juga, kemudian memohon izin jika memakai barang milik temannya, dan bertanya kepada guru jika memang belum mengerti atau paham tentang materi yang disampaikan. Perilaku jujur juga bisa kita terapkan di lingkungan rumah, misalnya berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan sikap yang sopan santun kepada keduanya, tidak berkata yang menyakitkan atau berkata kasar kepada kedua orang tua ataupun saudara-saudara kita, tidak berbohong kepada kedua orang tua dan saudara-saudara kita, meminta izin kepada kedua orang tua jika mau keluar rumah, dan mengakui kesalahan dan meminta maaf apabila kita memang bersalah. Begitu juga di lingkungan masyarakat, perilaku jujur harus kita terapkan, misalnya menjaga suasana kondusif di lingkungan masyarakat, menghindari perilaku adu domba dan iri, meluangkan waktu bersosialisasi dengan masyarakat, dan melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku yang pintar, jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, didolimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kejujuran akan berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi was-was. Nah, anak-anak, sudah jelas ya, berarti banyak sekali manfaat atau hikmah yang akan kita dapatkan dengan berperilaku jujur, seperti mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain, dapat menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa dibebani, timbul rasa percaya diri pada diri sendiri, dan pada diri pribadi akan timbul sikap yang tidak selalu bergantung kepada orang lain. Anak-anakku, untuk tugas pada materi hari ini, kalian kerjakan link yang ada pada kolom deskripsi ya. Terima kasih anak-anakku semua. Sekian materi pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain, yaitu tentang amanah. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.